jihadnya sudah jelas. DPR RI jihadnya sudah jelas. Sudah. Bupati jihadnya sudah jelas. Sudah. Ibu-ibu jihadnya sudah jelas. Sudah. Bapak polisi. Polisi jangan disindir-sindir. Nanti ditilangnya kita. Polisi juga manusia. Ibu punya anak polisi. Ibu punya menantu polisi. Ibu punya keluarga polisi. Maka polisi adalah bagian dari keluarga kita. Betul? Kita doakan polisi punya keberanian untuk memberantas narkoba. Doa ibu untuk anak sudah. Doa ibu untuk suami sudah. Pertanyaannya, pernahkah ibu mendoakan polisi? Pernah Pak Ustadz. Ya Allah, polisi yang menilangku itu matilah dia. Doakan polisi supaya dia bisa berjihad dengan seragamnya. Amin. Doakan polisi khusus reserse narkoba supaya dia berjihad dengan pistolnya. Pak, duduk Pak. Kalau sampai orang ini mengamuk, aku tak tanggung jawab. Soalnya ceramahnya tentang jihad ini. Tolong bapak-bapak yang ada di sini duduk Pak. Abang Kokam pindah kemari, Abang Kokam. Iya. Ini Langkat ini aman atau tak aman ini? Aman. Kenapa ada besinya? Justru karena ada besinya inilah menunjukkan Langkat ini aman. Karena di Sumatera Utara ini udah banyak besi hilang. Di Langkat masih ada besi, berarti masih aman. Saya singgah di Kisaran, lewat di kuburan Cina, di samping itu ada kuburan Islam. Ku tengok udah nggak ada besinya lagi. Besi-besi yang di dalam pun tercabut. Tapi Langkat masih ada besi. Nggak tahu habis acara ini entah hilang juga besi. Besi Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika masih ada lagi. Kita doakan supaya Langkat ini aman dan damai. Kenapa Ustadz ceramah ini berapi-api? Karena yang ada di sini masih aktif, bupatinya aktif, DPR RI-nya aktif, anggota dewannya aktif, dan DIM tentara TNI-nya aktif, dan polisinya masih. Saya kalau di masjid, di tempat orang pensiun, kayak gini ceramah saya. Paling, marilah kita ingat mati. Kenapa berapi-api Ustaz? Supaya mereka yang aktif ini berjihad melawan narkoba ini, insya Allah. Amin. Mumpung seragam masih ada, mumpung pistol masih ada, pakai untuk jihad narkoba. Takbir. 40 menit. Jangan nanti sesudah seragam diambil negara, pistol sudah ditarik pemerintah, sudah pensiun, baru datang menjumpai Ustaz Somad. Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif, udah pensiun Pak. Pistol besi udah diambil negara, tinggal pistol lain. Mau kulanjutkan, ada pula anak-anak gak enak. Di tempat lain kalau saya ceramah, bapak-bapak. Di tempat lain kalau saya ceramah, ibu-ibu. Di tempat lain saya ceramah, nenek-nenek. Tapi di Langkat saya ceramah, anak-anak fokus mendengarkan. Naikkan 4 orang anak ini ke atas. Oh, air ini. Lebih tuh biasanya. Iya, mantap kali. Yang pakai jubah nih calon alim ulama. Yang pakai kemeja anggota DPRD. Yang pakai baju kaos menteri olahraga. Kaos satu lagi pengusaha pesawat terbang. Udah kalian foto? Udah. Dipoto, dicetak sebesar baleho tuh. Nanti tahun 2026 kami jumpa, 2036, 2046, 2056. Nanti mereka
Mereka inilah yang akan jadi pemimpin Sumatera Utara, pemimpin Indonesia. Di 2056 nanti mereka inilah yang akan mengundang aku lagi ke Langkat. Waktu itu kalian udah mati semua. Astaga. Aku masih hidup. Ya kan? Iya kan? Bacakan dulu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hebat. Apa surat yang mau dibaca? Al-Ikhlas. Wah. Karena habis itu nggak ada surat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa, tunggu. Karena dia tahu ada nama Ustaz Somad di situ. Ya, betul. Allahu samad. Siapa namanya, Nak? Rayyan. Rayyan. Rayyan adalah nama pintu surga yang hanya dimasuki oleh orang yang berpuasa. Surat apa, Rayyan? Al-Qari'ah. Wah. Al-Qari'ah. Senap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Oh, betul. Wa adraka mal qari'ah. Iya. Yawma yakunu an-nasu kal farasil mabsus wa taqullul jibalu kal ihmil mabsus. Fa amma man saqulas mawazinu ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jangan menilai orang dari casingnya. Wah, betul. Memang dia pakai kaos. Kusangka orang PDIP tadi. Terakhir. Apa yang mau dibaca, Nak? Al-Mulk. Panjang, Pak. Makin berkaos makin panjang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itulah enaknya kalau baca Quran rame-rame. Yang nggak hafal nggak ketahuan. Kau hafal tadi? Enggak. Terus ku tengok mulut kau bergerak. Malu aku jadi ku gini. Bos, cair. Cair. Serat F. Aduh. Tangan kanan. Bos, cair. Sampai hati bapak ibu anak yang baik-baik ini kena narkoba. Sampai hati ibu anak-anak yang hafal surat bagus, bacaannya yang soleh, mendengarkan ceramah ustadz kena narkoba, dirusak otaknya. Mau ibu? Kalau memang kita sayang sama anak-anak ini, berjihad kita melawan narkoba ini. Takbir. 50 menit. Iya. Nah, turun nak. Jihad DPR RI sudah, jihad polisi sudah, jihad bupati sudah. Saya masuk pesantren Darul Arafah. Tahu pesantren Darul Arafah? Di Lau Bakri, Deli Serdang. Tahun 1993. Tahun berapa? 1993. Nama guru saya, dengar baik-baik, masih serius, masih fokus. Nama guru yang mengajar mendidik saya namanya Ustadz Zikmal Fuad. Sekarang jadi mursyid Tarekat Naqsabandiyah Besilam Langkat. Nama lengkapnya Syekh Al-Mursyid Dr.
Dr. Tuan Guru Zikmal Fuad. Guru saya yang menasehati saya kalau saya silap, saya salah, yang berani menegur saya. Jangan sampai mengaji tak beguru. Jangan sampai mengaji tak berguru. Kalau masih ada guru, kalau ada orang langkat tidak berguru, berarti dimakan hantu. Ayam mati di lumbung padi, padinya banyak. Orang dari Sumatera Barat, orang dari Riau datang kemari mengambil baiat tarekat Naqsabandiyah ke Besilam Langkat. Bisa-bisanya orang Besilam belum bersuluk, orang Besilam, orang Langkat, orang Sumatera Utara, orang Stabat, orang Binjai belum lagi mengambil. Saya nggak mau nunjuk satu-satu. Ibu sudah tarekat atau belum? Ibu sudah baiat? Saya nggak mau mempermalukan orang. Sadar diri, tahu diuntung, maka mesti kita mengambil baiat zikir la ilaha afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut menyebut la ilaha illallah, tapi pikiran mengingat gaji 13. Namanya zikir gaji belum turun. La ilaha illallah. Mulut menyebut la ilaha illallah, tapi hati mengingat sawit. Namanya zikir brondol. Ditanamkan Allah di dalam jantung. Ini kenapa ada duit dalam kresek ini? Ini duit yang masuk untuk Yayasan Zayan Insani Sejahtera, pendidikan yang ada di Langkat dan Medan, tidak untuk Ustadz Somad. Bukan dibawanya ke Riau untuk pesantren Az-Zahra, tidak, seperak pun tidak. Itu 100%. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Sengaja pakai plastik, tidak pakai kotak, supaya kalau yang lupa bawa duit bisa masukkan cincin emas, gelang emas, rantai emas, yang ada gigi emas masukkan juga ke situ. Cemana perasaan ibu setelah menengok duit lewat tadi? Jantung agak bergetar sedikit kan? Biasanya jantung ini kalau dia bergetar normal bunyinya begini. Tapi kalau menengok sumbangan lewat, biasanya jantung ini nggak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Supaya menenangkan hati, mari kita berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada yang bisa menghilangkan susah hati, tinggal satu-satunya berharap kepada harta sirna, berharap kepada suami berbini lagi, berharap kepada istri mati, berharap kepada kuasa ditangkap KPK. Hanya harapan tinggal satu, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Tapi berzikir tak bisa tak berguru. Berzikir mesti berguru, Pak. Saya berjumpa dengan ibu-ibu membawa tasbih sebesar tali kapal. Ustaz Somad, aku berzikir tidak pakai guru. Aku sudah kasab. Kasab itu artinya tersingkap hijab. Aku bisa menengok tamu yang mau datang. Kalau aku bawa mobil, nampakku mobil yang mau lewat dari balik bukit. Semua yang tersembunyi nampak aku. Aku pula takut ditengoknya yang tersembunyi. Lalu saya tanya, ibu berzikir ini berguru? Tidak. Ada mursyidnya? Tidak. Berzikir sendiri? Iya. Saya tanya ibu, jawab dengan jujur. Iya. Makin tersingkap hijab ini, makin ingat Allah atau makin lupa? Jawab jujur. Saya bertanya ke dia, bukan ke sini. Apa kata dia? Aku semakin tersingkap hijab ini, aku makin lupa sama Allah. Aku sibuk mau tahu isi hati orang.
Aku sibuk, siapa tamu datang hari ini. Saya bilang itu bukan kasab ilahi, itu kasab syaitani. Ibu berzikir tidak berguru. Apa yang dicari orang pakai narkoba ini? Mau menenangkan hati. Di kantor ditekan atasan, balik macet, kena tilang, sampai di rumah ditekan bini. Akhirnya dia pakai ganja, pakai sabu-sabu, pakai narkoba. Akhirnya dia error, akhirnya dia susah, akhirnya dia melarat. Tidak ada jalan lain kecuali berzikir. Bersuluk di besilam 24 jam, 12 bulan, 360 hari terbuka, tidak tertutup pintu untuk berzikir. Silakan datang. Kami aja jauh-jauh datang dari Riau, datang orang dari Malaysia, dari Batu Pahat, datang ke Besilam. Bisa-bisanya orang Setabat, orang Langkat tidak mengambil baiat zikir, dibisikkan ke telinga sebelah kanan. Talqin namanya, la ilaha Illallah. Mudah-mudahan suami ibu selamat dari narkoba. Anak-anak kita semua selamat dari narkoba. Yang kita bisikkan adalah waktu anak lahir, apa yang kita bisikkan ke telinga anak? Ada ibu bisikkan, nanti kau kukuliahkan sampai ke Jepang S3. Gak ada. Waktu mau mati, apa yang dibisikkan? Kalau anak kita sibuk dengan zikir, nanti saat kita mau mati yang dibisikkannya ke telinga kita, la ilaha. Tapi kalau tak disibukkan dia dengan zikir, dengar cakap saya, nanti yang dibisikkannya ke telinga ibu, mana surat tanah, Allahumma khtim lana bihusnil. Dituliskan Allah di sini, Allah kena hujan hilang. Dituliskan Allah pakai kertas, Allah sebulan 3 bulan hilang. Tapi kalau batu yang dipahat, tulisan Allah di batu takkan hilang. Memahatkan tulisan di batu, bahasa Persianya Naqsabandi. Apa bahasa Persianya? Naqsaban. Naqsaban artinya memahatkan Allah ke dalam tangkai jantung yang berdegup, yang berdetak. Maka kalau sudah ditalkinkan, tak lepas dia Allah, 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 sambil memasak Allah, sambil di kantor Allah, jadi bupati Allah, jadi DPR RI Allah, jadi polisi Allah, tak putus Allah, 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 sampai akhirnya mati dalam kalimah la ilaha illallah. Takbir. 60 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda yang sudah berdeklarasi jihad narkoba, mudah-mudahan anak muda Langkat, apapun nama organisasinya. Apa tadi organisasi yang membacakan jihad? BKPRMI. Yang sudah bergabung alhamdulillah, yang belum bergabung insya Allah. Aku tidak tertarik dengan BKPRMI Pak Ustadz. Kau tertarik dengan apa? Aku tertarik dengan Kokam karena punya seragam. Bergabung dengan Kokam Muhammadiyah. Aku NU Pak Ustadz, bergabung dengan Banser. Ada Banser? Banser. Banser ada. Aku Pak Ustadz, tadi foto dengan anak Ibu Wakil Bupati. Pemuda Pancasila, PP. Saya ada kartu saya. 2 kartu PP. PP Riau dengan PP Sumatera Utara. Yang lain belum ngasih kartu, nanti belakang. Mau ikut PP, mau ikut IPK, mau ikut Kokam, mau ikut Banser, insya Allah ini organisasi diakui di Indonesia, ada ketuanya, terjaga, terpelihara. Jangan sendirian. Man syadda syadda finnar, siapa yang sendirian, sendirian masuk neraka. Berjamaah. Ini acara hari ini luar biasa persiapannya. Kalau ada di antara ibu yang sakit kepala berkunang-kunang, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Sebelah kiri ada di sini, di belakang ada satu. Ini, bahkan pintunya udah terbuka, tinggal masuk aja. Ini mobil ini disediakan bupati gratis. Naik mobil ini syaratnya 2, sakit sama mati. Ada yang siap? Saya tahu. Kenapa Ustaz tanya? Kau udah tahu untuk mengetes jamaah ini masih sadar atau tidak. Kalau jamaah itu udah tak sadar, kita tanya, ada yang siap? Terserah Pak Ustaz, yang penting cepat selesai. Ulama udah kayak senggol-senggolan dia, pulang kita, jangan parkir payah, sini aja kita.
Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa? Mau memeluk? Alhamdulillah sampai hari ini yang mau memeluk saya ini anak-anak. Belum ada anak gadis lagi. Kasih duit 100, duitku udah habis. Nanti ku ganti. Udah dipotong. Ustadz Somad, tolong datang ke rumah. Kenapa? Karena di rumah ada yang sedang sakit demam dan dia menyebut Ustadz. Bergetar jantung. Siapa yang sakit ini? Mertuaku. Alhamdulillah, udah nenek-nenek. Nah, pas aku sedang mengajar, datang satu lagi. Ustadz, tolong Ustadz, dia minta peluk, sedang demam panas. Siapa? Anak kecil, anak umur 5 tahun. Saya peluk, alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Doakan. Jadi kalian pikir jadi Ustadz ini gak ada godaannya? Kurus, hitam, pesek, jelek, untuk korupsi nggak bisa karena nggak ada jabatan. Tapi kalau mau jahat, tengoklah komen-komen di Instagram, di YouTube itu. Ustadz, jadikan aku bidadari. Artinya apa? Setiap orang berpotensi untuk jahat. Siapapun bisa jahat. Maka kita kawal ini. Saya insya Allah dikawal oleh bapak ibu semua, mengawal saya. Istri mengawal suami, suami mengawal istri. Ibu siap mengawal bapak. Insya Allah. Dari mukanya aku tengok memang security syariah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira isi ceramah saya hari ini bisa dipahami? DPR RI berjuang dengan caranya, Bupati berjuang dengan caranya, ibu-ibu berjuang dengan caranya, polisi TNI berjuang dengan caranya, Ustadz alim ulama berjuang dengan caranya masing-masing, tapi tujuannya tetap sama, supaya Indonesia selamat dari narkoba. Ibu pernah menengok orang pakai pengedar narkoba kena pancung? Pernah? Masih mau mendengar cerita ini? Kalau aku ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Masih kuat? Aku udah mau mati. Saya pergi ke Jeddah. Tahu Jeddah? Di Jeddah tuh ada pasar masjid di tepi Laut Merah, namanya Corniche. Apa namanya? Corniche. Saya mau nyari nomor handphone karena nomor handphone Maroko tak laku di Saudi Arabia. Tiba-tiba saya tengoklah ada ambulan. Hah? Ada ambulan di dekat Masjid Corniche. Biasanya kalau ada ambulan sama pemadam kebakaran, itu berarti ada yang mau kena pancung. Nah, macam hari ini lah banyak ambulan tengok. Habis sholat, tiba-tiba naik ke atas altar. Altarnya macam inilah, selebar inilah. Duduk macam duduk tasyahud. Duduk tasyahud gini. Tangkuknya dibukakan tali, dibukakan. Duduk gini. Datang tukang pancung membawa algojo, membawa pedang panjang. Bunyinya waktu pedang itu ditengkuk macam batu di laga. Puk, katanya. Nomor 1 membawa narkoba tertangkap di airport Jeddah dari Pakistan. Pancung kepalanya, Allah, putus lehernya, bergelinding kepalanya, muncrat darahnya. Datang mobil pemadam ke atas menyemprot darah. Jenazahnya masuk mobil. Naik satu lagi dari Nigeria membawa narkoba.
naik ke atas, dipancung lagi, putus. Yang ketiga dari Saudi Arabia, tak jadi dipancung karena dia pembunuh, yang dibunuh memaafkan. Pas mau dipancung, jatuh dia, jatuh. Kira-kira kalau diberlakukan hukum ini di Langkat, mau ibu nonton? Selesai saya nengok, saya naik taksi balik ke hotel. Naik taksi, supir taksinya dari Yaman. Saya ditanyanya, Minin, dari mana? Saya bilang dari Masjid Qiswas, nengok hukum pancung. Aku sudah kerja di Jeddah ini 9 tahun, gak pernah aku nengok, katanya. Takut aku, kata dia. Kok berani? Bilang aku pun tak sengaja nengok. Sesudah menengok, kepala putus, darah keluar, kepala bergelinding. 2 hari saya tak makan, tak berselera makan. Sampai hari ini agak kurang selera. Tapi pas di Langkat ini banyak makan tadi, alhamdulillah. Tapi mau nambah malu pula, saya tengok bupati tak makan nasi, makan mie aja dia. Lama saya mikir, kenapa lah dia makan mie? Karena nasi ini kan pendek, 1 periode. Kalau mie ini panjang. Ada ya. Apa ibu yang dibilang, simpan video nih, 2029 ada juga gunanya nanti. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kira-kira cakap saya ini ada yang menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati, mau Bapak Ibu memaafkan saya. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan tepuk tangan dulu, masih ada Bapak bantu. Khusus untuk Bapak Sugiat Santoso, Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Iya. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Saya cuma minta satu doa, tak usah banyak-banyak, tak usah panjang-panjang. Mau Bapak Ibu mendoakan saya? Satu saja, matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Amin. Yang kuat. Memang doa itu bagus, tapi jaga juga perasaan. Terima kasih, mohon maaf, jaga anak, jaga keluarga, jaga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.